Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,76% ke angka 7049. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham ada rencana untuk stock split di bulan April nanti dan beberapa saham di satu sektor yang sama. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Silo. Saham Silo hari ini naik 3% lebih ke harga 7.675. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Silo trennya belum bergerak uptrend. Bisa kita lihat walaupun 2 hari terakhir ini mulai rebound, tapi saat ini Silo masih berada di bawah resisten di EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 tepat di harga 7.800, garis EMA 150 di harga 8.100. Untuk supportnya bisa kita lihat di harga 7.200. Dan sebelumnya Silo sempat turun menyentuh harga 7.500, berhasil rebound, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 150, gagal break. Turun kembali menuju support ini masih bisa rebound, tapi bisa kita lihat setelah beberapa kali mencoba bertahan, ternyata support ini jebol. Satu lanjut turun ke support berikutnya di harga 7.200. Silo mulai sideways, saat ini berhasil naik kembali di atas harga 7.500. Dan sempat naik mendekati garis EMA 50, tapi saat ini belum terkonfirmasi break. Jadi ingat, selama masih gagal naik melewati kedua garis EMA ini, Silo trennya belum bergerak trend. Jadi masih ada potensi itu balik turun kembali. Dan untuk garis MACD saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan di artikel berita ini bisa kita lihat Silo kantongnya restu stock split 1:8. Jadi hari Rabu kemarin kalau berita ini setelah RUPS selesai, Silo mendapat restu untuk stock split. Untuk jadwalnya direncanakan selesai pada bulan April 2022. Bisa kita baca sekilas di sini, kami menyambut rencana stock split ini untuk membagikan kesejahteraan kami kepada lebih banyak investor, karena memang saat ini harga Silo lumayan tinggi. Jadi diharapkan setelah stock split harga lebih murah, lebih banyak orang yang bisa membeli saham ini. Tapi tetap secara tren saat ini Silo masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati walaupun ada rencana stock split ini. Apalagi stock splitnya itu masih belum jelas tanggal pastinya, tapi yang pasti di bulan April. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing satu minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Silo. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Silo masih ada potensi untuk naik mengetes resisten EMA 50. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 8.000. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah, di sekitar 7.200 maupun di harga atas, selama saat ini trennya belum bergerak downtrend lagi karena saat ini mulai sideways, Silo masih bisa di hold. Apabila teman-teman belinya di harga bawah, pingin take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit di 7.800 sampai 8.000 apabila memang masih gagal break dari resisten ini. Selanjutnya saya akan coba bahas saham-saham di satu sektor yang sama. Pertama, saham Hill bisa kita lihat hari ini turun 0,82% ke harga 1.205. Tapi secara tren jika kita lihat Hill lebih bagus daripada Silo. Hill saat ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan Silo bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk Hill hari ini memang candlenya kurang bagus. Sempat naik lumayan tinggi ke harga 1.245. Ternyata pada saat penutupan kembali di sekitar harga 1.205. Jadi ingat, ini belum terkonfirmasi break dari resisten 1.200. Jadi beberapa kali bisa kita lihat harga berada di atas 1.200, tapi ini belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di sekitar harga 1.150. Jadi secara tren ini masih uptrend, dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1.120. Dan untuk garis MACD saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat pada penurunan hari ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham Hill. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Hill masih ada potensi untuk turun mengetes harga 1.200. Selama harga 1.200 tidak terlewati maka harga 1.200 akan berubah menjadi supportnya. Tapi ingat, apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu. Apabila harga 1.200 lewati sebaiknya tunggu di sekitar harga 1.150 untuk entry-nya.
Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 1150 atau malah di bawah harga 1100, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saham Mika bisa kita lihat hari ini naik 0,93% ke harga 2170. Dan secara tren jika kita lihat Mika sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Tapi untuk supportnya bisa kita lihat masih di harga 2100. Support ini lumayan kuat, bisa kita lihat dua kali, setiap kali menyentuh support ini Mika bisa rebound kembali. Jadi sempat menyentuh harga 2100, berhasil rebound dan malah sempat naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini kembali turun menyentuh harga 2100 dan bisa kita lihat mulai rebound. Tapi kita harus lihat ini apakah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk resisten terdekat saat ini di harga 2200, resisten EMA 50 di harga 2220, garis EMA 150 di sekitar harga 2310. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk Mika bisa kita lihat kenaikan hari ini masih terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat satu minggu terakhir ini juga kembali masuk akumulasi saham Mika. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mika juga masih ada potensi untuk naik menuju resisten terdekat di 2200 sampai garis EMA 50. Pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support ini. Apabila ternyata dalam satu minggu ke depan Mika masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Atau memang teman-teman tidak mau take profit dan sudah berhasil mempunyai di sekitar support kuat ini, hold saja selama support ini tidak terlewati. Karena selama support ini tidak terlewati, secara tren Mika akan sideways sehingga ada potensi untuk reversal trend. Dan terakhir, saya akan coba analisa saham Bunda Medik atau BMHS. BMHS juga bisa kita lihat secara tren juga sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini mulai sideways sehingga layak untuk dipantau. Bisa kita lihat setelah menyentuh harga 700, saham BMHS mulai sideways. Dan saat ini berhasil rebound dan mendekati garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 755. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BMHS juga masih ada potensi untuk naik mengatasi garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka BMHS sudah tidak bergerak downtrend dan ada potensi untuk reversal trend ke uptrend. Dengan target terdekat apabila berhasil break dari garis EMA 50 ini di sekitar harga 800. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham BMHS, wait and see dulu. Beli apabila berhasil break dari resisten EMA 50 atau apabila gagal break, tunggu kembali di sekitar support 700 untuk entry-nya. Jadi jangan maksain untuk membeli di sekitar resisten. Apabila ternyata gagal break resisten, BMHS ada potensi untuk balik turun kembali ke 700 dan teman-teman sudah rugi. Jadi teman-teman yang beli di harga bawah bisa take profit apabila gagal break dari garis EMA 50 atau hold selama support quote ini tidak terlewati. Sedangkan untuk yang belum entry sebaiknya wait and see dulu. Tapi sahamnya layak untuk dipantau. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.